Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Baik kan? Oke, pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kami semua sehingga pada siang hari ini kita dapat mengikuti pembelajaran mata kuliah ilmu kalam dengan keadaan sehat walafiat. Dan yang kami hormati Bapak Muhammad Haikal Hidayatullah MH selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu kalam dan teman-teman semuanya yang kami sayangi dan kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Nanda Atika NIM 2619003, saya sendiri Laila Zukaria NIM 2619022, kemudian ada Maulida Aulia NIM 2619031 dan Rofiatul Hidayah NIM 2619032. Kami di sini akan menjelaskan materi tentang sejarah perkembangan ilmu kalam. Oke, berikut ini simak penjelasan materi dari kami ya. Sejarah perkembangan ilmu kalam. Sesuatu biasanya diawali dengan sejarah. Apa sih sejarah itu? Sejarah secara etimologi berasal dari kata sajarotun yang berarti pohon. Sedangkan menurut Al-Muhalli dijelaskan bahwa sejarah merupakan ilmu yang bertugas menyelidiki perubahan-perubahan, kejadian-kejadian, dan peristiwa yang merupakan realitas tersebut. Salah satu objek yang mengalami adanya sejarah adalah ilmu kalam. Sejarah ilmu kalam yang lahir karena terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan menjadi pintu awal keberangkatan dan perkembangan ilmu kalam. Pemikiran yang lahir akibat perbedaan sebuah penafsiran mengenai ketuhanan dan permasalahan tentang dosa besar. Konsep dosa besar ini diadakan oleh kaum Khawarij, yaitu kaum yang keluar dari golongan Ali bin Abi Thalib karena tidak menyetujui diadakan tahkim dan menganggap tahkim itu sebagai dosa besar. Pemikiran-pemikiran kalam ini telah ada sejak permulaan perkembangan ilmu kalam. Bagaimanakah sejarah ilmu kalam yang lengkap? Yuk kita simak bersama-sama video ini sampai akhir. Pada materi ini yang kita bahas adalah yang pertama, definisi atau pengertian ilmu kalam, yang kedua, sejarah ilmu kalam, yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan ilmu kalam. Yang pertama, definisi atau pengertian ilmu kalam akan dijelaskan oleh Mbak Fia berikut ini. Materi yang pertama yaitu ada pengertian ilmu kalam. Seperti yang kita tahu, ilmu kalam itu merupakan pengetahuan mengenai bagaimana sih cara mengenal akidah dengan memakai pendekatan logika. Ilmu ini memang mengarahkan pembahasannya kepada bagian-bagian yang menjadi landasan pokok agama Islam, yaitu kemasahihan tahun, nubuwah, akhirat, dan hal-hal yang berhubungan dengan hal itu. Oleh karena itu, ilmu ini menduduki posisi sangat penting dan terhormat dalam tradisi pengetahuan Islam. Istilah ilmu kalam terdiri dari dua kata, yaitu ada ilmu dan kalam. Kata ilmu kalam dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu. Adapun kata kalam adalah dari kata kalam dari bahasa Arab yang berarti kata-kata. Ilmu kalam secara harfiah berarti ilmu tentang kata-kata. Walaupun dikatakan ilmu tentang kata-kata, namun ilmu ini tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan ilmu bahasa. Ilmu kalam menggunakan kata-kata dalam menyusun argumen-argumen atau pendapat-pendapat yang digunakannya. Oleh karena itu, kalam sebagai kata bisa mengandung arti perkataan manusia atau kalam an-nas ataupun perkataan Allah yaitu kalamullah. Ilmu kalam dalam bahasa Arab yaitu kalam yang diartikan dengan kata-kata, yakni sabda Tuhan atau kata-kata manusia. Di sini ilmu kalam dimaknai dengan ilmu pembicaraan, karena dengan pembicaraanlah pengetahuan ini dapat dijelaskan, dan dengan pembicaraan yang tepat kepercayaan yang benar dapat ditanamkan. Maka disebutlah ilmu kalam, karena yang dibahas adalah kalam Tuhan dan kalam manusia. Jika yang dimaksud dengan kalam adalah firman Tuhan, maka kalam Tuhan pernah menimbulkan perdebatan sengit di kalangan umat Islam pada abad kedua dan ketiga Hijriah. Salah satu perdebatan itu adalah tentang apakah kalam Allah itu baru atau qadim.
Karena firman Tuhan pernah diperdebatkan, maka dinamakan ilmu kalam. Jika yang dimaksud kalam adalah kata-kata manusia, maka kaum teologi dalam Islam selalu menggunakan dalil logika untuk mempertahankan pendapat dan pendirian masing-masing. Kaum teologi dalam Islam memang dinamakan mutakalim karena mereka itu ahli debat yang pintar memainkan kata-kata. Nah, ilmu kalam dinamakan ilmu kalam ini di antara alasannya yaitu yang pertama, ada persoalan penting yang menjadi pembicaraan pada abad-abad permulaan Hijriyah, yaitu firman Allah atau kalamullah dan non-azalinya Quran atau khalaq Al-Quran. Yang kedua, yaitu dasar ilmu kalam ialah dalil-dalil pikiran, dan pengaruh dalil ini nampak jelas sekali dalam pembicaraan para mutakalim. Mereka itu jarang kembali kepada dalil nakli atau yaitu Quran dan hadis, kecuali sesudah menetapkan benar pokok persoalan terlebih dahulu. Yang ketiga, karena cara pembuktian kepercayaannya agama merupakan logika dalam filsafat, maka pembuktian dalam agama ini dinamakan ilmu kalam untuk membedakan dengan logika dalam filsafat. Oke, kalau tadi membahas tentang pengertiannya, bagaimana ya kok bisa ada ilmu kalam? Yuk kita simak video berikut ini yang akan dijelaskan oleh Mbak Maulida tentang sejarah ilmu kalam. Pada awal-awal sejarah pemikiran Islam, ilmu kalam tidak seperti ilmu fikih. Ilmu kalam kurang mendapat perhatian, bahkan tidak disetujui di kalangan Muslim. Hal itu disebabkan karena adanya pengaruh pola pembinaan keimanan di masa-masa awal Islam itu sendiri, yaitu pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya. Di masa Rasulullah, penanaman, pembinaan, dan cara penerimaan keimanan masih melalui hati, atau bisa disebut dengan al-tasdik bil alqab. Dulu, para sahabat tidak pernah mempertanyakan lebih jauh dan detail masalah keimanan tanpa mempersoalkan ataupun mempertimbangkan secara analisis akal. Contohnya, mereka, orang-orang yang hidup di sekitar Rasulullah, cukup mengimani sepenuh hati akan keberadaan Allah yang Maha Esa, tanpa harus mempertanyakan bagaimana konsep keesaan tersebut. Mereka puas mengimani melalui pembenaran hati Rasulullah SAW saja. Kemudian, kemunculan ilmu kalam dipicu oleh adanya persoalan politik yang menyangkut tentang peristiwa pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan yang berbuntut pada penolakan Muawiyah atas kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Dalam kaitan ini, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa sebagian pasukan Ali bin Abi Thalib, begitupun orang-orang yang menentang Ali dan bersikap netral dalam peperangan bukanlah pembunuh Khalifah Utsman bin Affan. Para pembunuh Khalifah Utsman hanyalah kelompok kecil dari pasukan Ali. Namun mereka kecewa karena Khalifah Ali menerima usulan untuk tidak perang Siffin. Kemudian mereka keluar dari barisan Khalifah Ali dan membentuk kelompok baru yang dikenal dengan nama kaum Khawarij. Persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui tahkim atau jalur hukum. Putusan hanya datang dari Allah dengan kembali kepada hukum-hukum Al-Quran. Pandangan terhadap Ali yaitu salah karena meninggalkan barisannya. Dengan kejadian ini, T.M. Hasbi As-Siddiqi menyebutkan alasan disebutnya ilmu tauhid dengan nama ilmu kalam. Mengapa dinamakan dengan ilmu tauhid? Karena ilmu kalam dikembalikan kepada firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui hukum-hukum Al-Quran. Oke, kalau tadi membahas tentang sejarahnya, bagaimana dengan pertumbuhan dan perkembangan ilmu kalam? Yuk kita simak lagi video berikut ini yang akan dijelaskan oleh Mbak Nanda Atika. Baik teman-teman, kita tadi udah bahas mengenai sejarah dari ilmu kalam. Nah, bagaimana sih tentang pertumbuhan dan perkembangan dari ilmu kalam itu sendiri? Nah, poin ketiga ya, tentang pertumbuhan dan perkembangan dari ilmu kalam. Sebelumnya perkenalkan, saya Nanda Atika, NIM 2619003. Pertumbuhan dan perkembangan dari ilmu kalam itu ada 4 masa. Yang pertama ada masa Rasulullah, yang kedua ada masa Khulafaur Rasyidin,
Yang ketiga ada masa Bani Umayyah, yang terakhir yaitu ada Bani Abbasiyah. Oke, kita bahas satu persatu mengenai pertumbuhan dan perkembangan ilmu kalam di masing-masing masa tersebut. Yang pertama ada masa Rasulullah. Masalah akidah atau ketuhanan pada masa Rasulullah masih dalam tahap yang sederhana dan juga murni. Persoalan akidah tidak keluar dari ketentuan pokok yang telah digariskan dalam Al-Quran dan juga hadis. Di masa ini tidak ada pertentangan ataupun dipermasalahkan tentang pendapat di antara kaum muslim mengenai akidah, seperti tentang sifat Tuhan, kedudukan dari sifat Tuhan tersebut, apakah sifatnya itu zat atau fi'il dan juga sebagainya. Mereka hanyalah meyakini bahwa Allah itu azali. Masa yang kedua yaitu masa Khulafaur Rasyidin. Di masa ini juga tidak jauh dari masa Rasulullah. Di masa ini para khalifah juga selalu menjaga akidah keimanan mereka sesuai yang telah Rasulullah ajarkan. Masih belum terdapat pertentangan-pertentangan mengenai akidah. Mereka menjalankan setiap perintah dan juga menjauhi dari segala larangannya sebagaimana yang telah ada. Kemudian masa selanjutnya yaitu di masa Bani Umayyah. Pada masa Bani Umayyah ini banyak bermunculan golongan-golongan Islam seperti golongan Khawarij, Syiah, dan Murji'ah sebagai akibat dari adanya kekacauan politik di masa kekhalifahan Utsman bin Affan dan juga Ali bin Abi Thalib. Namun, golongan politik ini seiring berjalannya waktu berubah menjadi golongan keagamaan. Golongan Khawarij, mereka mengkafirkan golongan yang lainnya. Golongan Syiah, mereka kufur terhadap orang-orang yang telah melakukan dosa besar. Percaya terhadap seorang iman adalah termasuk ke dalam rukun iman. Sedangkan golongan Murji'ah berdalih bahwa meskipun melakukan dosa besar, jika seseorang itu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka tetap dianggap muslim. Mereka semua saling memperkuat pendirian politiknya, berkedok keagamaan. Pendapat ini dipelopori oleh Wasil bin Atta yang kemudian juga membentuk sebuah aliran yang bernama Mu'tazilah. Perbincangan masalah qada dan qadar dipelopori oleh Mabak al-Juhani. Kemudian di pihak lainnya juga ada Jaham bin Safwan sebagai kelompok atau golongan yang meniadakan kudrat dan iradatnya manusia. Kemudian di masa Bani Abbasiyah, permasalahan tentang akidah menjadi lebih kompleks di masa Bani Abbasiyah. Masalah argumen mengenai perwujudan Tuhan dan keesaannya sangatlah berbeda dibanding pada masa-masa sebelumnya. Di masa ini, permasalahan-permasalahan mengenai akidah benar-benar dipersoalkan, seperti masalah qada dan qadar, sifat ilmu, sifat kalam, kejasmanian, keadilan Tuhan, dan sebagainya. Semua itu menjadi suatu objek perbincangan di kalangan mutakalimin. Adapun tokoh-tokoh mutakalimin yang terkenal hingga masa kini yaitu seperti ada Wasil bin Atta, yaitu pendiri aliran Mu'tazilah, ada Imam Asy'ari, pendiri aliran Asy'ariyah, dan Maturidi, yaitu pendiri aliran Maturidiyah. Pemikiran-pemikiran beliau yaitu mengenai wujud Tuhan yang masing-masing dari mereka menggunakan argumentasi logika, antara lain teori atom atau Jabar Fard, serta dalil mungkin dan wajib yang dikemukakan oleh aliran Asy'ariyah. Selanjutnya kesimpulan dari materi ini yaitu ilmu kalam dimaknai dengan ilmu pembicaraan, karena dengan pembicaraanlah pengetahuan ini dapat dijelaskan, dan dengan pembicaraan yang tepat kepercayaan yang benar dapat ditanamkan. Disebut dengan ilmu kalam karena yang dibahas adalah kalam Tuhan dan kalam manusia. Jika yang dimaksud dengan kalam adalah firman Tuhan, maka kalam Tuhan pernah menimbulkan perdebatan sengit di kalangan umat Islam pada abad kedua dan abad ketiga Hijriah. Salah satu perdebatan itu adalah tentang apakah kalam Allah yang baru atau qadim. Karena firman Tuhan pernah diperdebatkan, maka dinamakan ilmu kalam. Masalah akidah atau ketuhanan pada masa Rasulullah masih dalam tahap yang sederhana dan juga murni. Persoalan akidah tidak keluar dari ketentuan pokok yang telah digariskan dalam Al-Quran dan hadis.
Di masa ini tidak ada pertentangan ataupun dipermasalahkan tentang pendapat di antara kaum muslim mengenai akidah seperti tentang sifat Tuhan, kedudukan sifat tersebut, apakah sifat zat atau fiil, dan sebagainya. Mereka hanyalah meyakini bahwa Allah itu azali. Nah, seperti itulah penjelasan dari kelompok kami mengenai materi sejarah perkembangan ilmu kalam. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun tulisan, kami mohon maaf dan kami mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.